Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Oke teman-teman, kita sempatkan sebentar ya. Jadi banyak teman-teman kita yang senang dengan dunia peternakan ya, khususnya burung ya. Jadi ternak burung murai batu, banyak teman-teman yang mungkin belum mencoba dan mungkin akan mencoba itu sering menanyakan untuk persiapan awalnya, modalnya habis berapa dan bagaimana caranya. Itu sering banget teman-teman tuh pada nanya ya. Jadi menurut saya mungkin itu hal yang wajar, yang mungkin pertanyaan pertama kali yang terbayang di teman-teman ya, ketika tertarik, ketika berminat untuk ternak burung ya. Jadi kalau menurut saya, sesuatu usaha yang besar itu diawali dari yang kecil teman-teman ya. Artinya perlu merintis ya. Jadi nggak ada usaha yang tahu-tahu langsung besar gitu ya. Pasti diawali dengan usaha, dengan merintis dari bawah sampai akhirnya kita mencapai titik apa yang kita mau, artinya bisa besar seperti itu ya. Kalau orang jualan ya mungkin tadinya sehari omsetnya mungkin 50.000, 100.000 gitu ya, sampai akhirnya mungkin bisa sampai jutaan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk ternak burung itu sebenarnya sama saja dengan usaha-usaha yang lain ya. Perlu kita rintis dari awal ya, dari kecil. Artinya bisa dari sepasang dulu teman-teman ya. Kita siapkan modal kita minimal 1 pasang, dan kita juga perlu menyiapkan lokasi untuk pembuatan kandang ya. Jadi kandang pun juga bisa mungkin diawali dari 1 ya. Dulu ini sekedar cerita dari saya atau pengalaman dari saya teman-teman ya. Semoga bisa sebagai gambaran, sebagai motivasi buat teman-teman, nanti bisa diambil sisi positifnya teman-teman ya. Mana yang bisa diambil buat teman-teman semua ya. Jadi yang pertama tadi modal burung, kemudian tempatnya, dan modal untuk pembuatan kandang. Kandang bisa dilakukan itu 1 atau 2 ya, dan budgetnya itu juga menyesuaikan. Baik materi burungnya itu ada yang kelas bawah, ada yang kelas mahal gitu ya. Jadi tergantung teman-teman. Untuk rupiahnya sendiri untuk burung itu kan khususnya murai batu teman-teman ya, itu bervariasi teman-teman. Kalau misalkan pengen hemat, ambillah atau belilah dari trotol ya. Jadi sepasang trotol harganya lebih murah, tapi saran saya ya ambillah materi atau indukan-indukan yang sekiranya agak bagus ya. Jadi bukan mahal teman-teman, bukan yang mahal, tapi yang bagus itu. Pilihlah materi indukan itu yang bagus itu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri, apalagi yang sudah mempunyai hobi memelihara burung murai batu ya, pasti akan tahu gitu. Kemudian juga kandang ya, kandang pun juga sama, biayanya itu bervariasi. Teman-teman bisa sesuaikan budgetnya gitu. 1 kandang itu juga ada yang mungkin hanya cukup 200.000, dan bahkan ada yang
menghabiskan sampai jutaan ya, tergantung bahannya, tergantung luasannya gitu, dan cara pembuatannya. Kalau mau hemat ya mungkin bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti kayu yang sudah tidak terpakai gitu, bisa dipergunakan gitu kan. Jadi kita tinggal beli kawat ramnya. Itu hanya sekedar contoh teman-teman ya. Jadi kalau saya dulu emang saya awali itu pertama 3 kandang teman-teman ya. Ini sekedar gambaran, jadi dulu saya mengawali dari 3 kandang ini teman-teman ya. Kandang 1, 2, dan 3 itu ya. Dan itu pun saya isi baru 2 kandang ini teman-teman. Jadi kandang 1 dan kandang 2. Kandang 3-nya itu saya kosongin ya. Terus kandang ini saya buat waktu itu tahun 2017. Berarti sekitar 5 tahun ya. 5 tahunan yang lalu. Ini habis sekitar 2 jutaan teman-teman. Saya ingat saya 2 juta ya 3 kandang ini. Dan ini saya buat sendiri. Jadi ketika saya ada waktu, saya senggang gitu, saya sempatkan untuk buat kandang ya. Kalau sore gitu, ketika pulang kerja, saya sempatkan 1 jam 2 jam untuk pembuatan kandang. Biayanya itu teman-teman ya sekitar 2 juta ya. Mungkin kalau dibuat sendiri dan nggak sampai 3 kandang itu juga nggak sampai segitu ya. Kemudian untuk biaya yang lain juga perlu kita pikirkan teman-teman ya. Jadi selain tadi burung kemudian kandang, kita harus pikirkan peralatan yang lain teman-teman, karena kita sangat membutuhkan ya. Misalkan kita perlu beli glodok, atau kalau mau lebih hemat kita bisa bikin sendiri teman-teman ya, dari glodok papan-papan kayu seperti itu ya, yang kotak-kotak itu bekas-bekas yang saya modif sendiri, saya buat jadi bisa dipakai ya, jadi nggak perlu beli. Selain glodok, tempat makan juga ya, tempat makan, kemudian tempat mandi ataupun tempat minum ya, itu juga sebagian pasti beli ya. Jika nggak pengen beli atau lebih menghemat, teman-teman juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya, mungkin yang ada di rumah ya, intinya bisa dipakai gitu ya sambil jalan. Kemudian juga ketika kita ternak, menurut saya juga ini perlu teman-teman ya. Jadi ini tempat jangkrik untuk stok kita ketika kita punya aktivitas lain, jadi kita harus punya stok, karena kalau kita ecer beli pakannya itu tiap hari gitu, itu menyita waktu kita ya, karena kita sibuk kerja gitu ya. Terus juga tempat seperti ini kan lebih hemat ya, kita beli misalkan belinya agak banyak gitu, kita bisa tampung di sini. Jadi ketika kita memberi makan itu kita bisa menyesuaikan waktu luang kita ya, kapan saja kita bisa memberi makan si burung ya, karena udah ada stok yang kita punya. Terus juga yang lain itu ya kayak cepuk-cepuk, terus serokan gitu ya, itu juga perlu kita hitung juga teman-teman. Selain itu, menurut saya teman-teman itu juga perlu persiapan dana untuk perawatan ya. Artinya namanya kita ternak, kita butuh biaya untuk membeli pakannya ya. Jadi jangan sampai kita bisa beli burungnya, kita bisa buat kandangnya, kita bisa ternak lah gitu ya, tapi kita nggak punya dana untuk
memberi makan ya. Itu kita perlu pikirkan teman-teman. Artinya kita harus punya simpanan ya, kita punya cadangan dana untuk hal-hal yang nggak terduga teman-teman. Karena ternak itu menurut saya yang paling utama dan yang paling penting itu kesabaran dari teman-teman ya. Kita senang, kita sabar, pasti suatu saat akan berhasil teman-teman ya. Dan jika itu dalam waktu dekat belum berhasil, itu menurut saya itu ujian atau tantangan yang memang harus kita hadapi ya. Jadi kita jangan sampai punya pendapat ternak langsung jadi, ternak langsung bisa panen seperti itu ya. Jadi mungkin yang beberapa orang yang punya modal lebih, modal yang cukup, bisa saja, artinya bisa beli materi-materi indukan yang bagus, yang siap produksi. Hanya saja kan harganya lumayan mahal teman-teman ya. Apalagi yang mungkin teman-teman yang udah tahu materi-materi ekor panjang ataupun materi warna ya, yang kelas-kelas ekonomis, blorok-blorok seperti itu ya, bahkan yang sampai warna ya, itu sangat mahal teman-teman. Jadi semua tergantung dari diri kita sendiri ya. Diawali dari hal-hal yang mungkin perlu kita pikirkan tadi, artinya kita persiapan ya dari awal, itu kita bisa menghadapi tantangan untuk ternak teman-teman. Jadi apapun yang terjadi ya kita bisa menikmati ya. Artinya dari hal yang kecil, dari dunia beternak itu misalkan satu pasang itu pun bisa jadi ratusan teman-teman. Bisa jadi ratusan ketika udah berhasil ya. Misalkan dari satu pasang anakannya nggak kita jual, kita simpan dulu, kita pelihara dulu beberapa waktu ya, sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin sampai setahun ya. Itu bisa sampai berkembang jadi banyak. Anaknya sebagian bisa jual untuk membeli materi indukan atau ditukar lah ya, dijual, dan uangnya kita bisa belikan indukan ya. Oke teman-teman ya, itu mungkin sedikit sharing dari pengalaman saya ya, yang mungkin udah saya alami di dunia ternak murai batu ya. Artinya kalau memang kita ingin punya yang besar, itu sebenarnya nggak harus langsung besar teman-teman ya. Kita bisa mengawali dari yang sepasang, kita bisa mengawali dari yang kecil, insya Allah suatu saat pasti akan jadi besar teman-teman ya. Intinya senang dulu, hobi dulu, dan tekun ya. Itu modal utama saya teman-teman ya. Kalau untuk modal uang itu kan bisa kita cari perlahan teman-teman ya. Kita bisa tabung sedikit-sedikit, nanti kita bisa untuk beli materi-materi indukan ya. Untuk penjualan kalau udah jadi, kalau udah besar, insya Allah gampang teman-teman ya. Dari teman ke teman itu bisa. Kemudian kita juga bisa kerjasama dengan toko-toko burung dan banyak lagi teman-teman lah. Sama halnya kayak kita beternak dengan apa ya, hewan-hewan lain lah. Oke teman-teman ya, saya ucapin banyak terima kasih yang sudah setia menonton, sudah subscribe ya. Semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya ya. Dan juga tidak lupa saya ucapin banyak terima kasih buat penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis ya, kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ya pengalaman saya itu juga ada manfaatnya buat orang ya, bisa bentuk pertimbangan dan bisa bermanfaat buat orang lain ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.